Moto3 musim 2026 adalah habitat bagi para predator paling ganas di dunia balap motor. Lupakan kenyamanan Red Bull Rookies Cup di mana semua motor identik. Di kelas Grand Prix ini, Veda Eka Pratama masuk ke sebuah ekosistem yang dirancang untuk memeras kemampuan manusia hingga titik terakhir. Analisis kami menunjukkan bahwa intensitas kompetisi di Moto3 telah meningkat drastis seiring dengan regulasi teknis terbaru yang membuat jarak antar pembalap semakin tipis. Seringkali kurang dari 1 detik untuk 20 pembalap teratas. Veda tidak hanya harus beradaptasi dengan motor yang lebih kaku dan bertenaga, tetapi juga dengan agresivitas lawan yang tidak mengenal kata maaf. Di sini, kontak fisik pada kecepatan 200 km per jam adalah strategi standar. Setiap inci aspal adalah properti yang harus dipertahankan dengan risiko tabrakan. Bagi Veda, transisi ini adalah perpindahan dari kolam renang menuju samudra luas yang penuh dengan hiu lapar. Jika dia tidak mampu mengubah mentalitasnya dari seorang pelajar menjadi seorang pembunuh di lintasan dalam 3 seri pertama, maka 2026 akan menjadi tahun yang sangat panjang dan menyakitkan bagi pahlawan muda kita ini. Mari kita bicara fakta yang coba ditutupi oleh banyak orang. Honda Tim Asia sedang berada dalam tekanan teknis yang sangat besar. Memasuki musim 2026, data dari tes pramusim di Portimao mengungkapkan kenyataan pahit bahwa mesin Honda NSF 250RW masih kesulitan mengimbangi akselerasi dan top speed dari armada KTM dan gas-gas yang mendominasi grid. Veda Eka Pratama dipaksa untuk mengendarai motor yang di atas kertas memiliki defisit kecepatan di lintasan lurus. Ini adalah skenario terburuk bagi seorang debutan. Veda harus melakukan pengereman yang jauh lebih ekstrim dan mengambil jalur tikungan yang lebih berisiko hanya untuk menutupi kekurangan tenaga motornya. Masalahnya, gaya balap yang terlalu memaksa ini akan mempercepat degradasi ban dan meningkatkan risiko low side crash. Tim mekanik Honda kini berpacu dengan waktu untuk menemukan paket aerodinamis yang bisa mengurangi hambatan angin tanpa mengorbankan stabilitas saat menikung. Jika Honda tidak mampu memberikan senjata yang setara dalam waktu dekat, bakat luar biasa Veda bisa saja terbuang percuma hanya karena dia terjebak dengan mesin yang tumpul di tengah pertempuran senjata api. Sejarah seringkali berulang, dan bagi Veda, sejarah itu bernama Brian Uriarte dan Maximo Kias. Rival-rival bebuyutannya sejak masa remaja kini naik kelas bersamanya, namun dengan dukungan yang jauh lebih superior. Uriarte kini bernaung di bawah bendera KTM Ajo, tim yang dikenal sebagai pabrik juara dunia. Artinya, rival terberat Veda memiliki akses ke data telemetri terbaik dan dukungan teknis pabrikan yang paling mutakhir. Ini menciptakan situasi yang sangat tidak adil sejak garis start. Di lintasan, para pembalap Eropa ini memiliki ikatan persaudaraan tak tertulis untuk saling melindungi posisi mereka dari ancaman pembalap Asia. Veda seringkali akan menemukan dirinya terisolasi di tengah kelompok, di mana dia menjadi sasaran empuk untuk taktik pengereman bersama yang dirancang untuk membuatnya melebar. Kekuatan mental Veda akan diuji saat dia melihat rival yang dulu bisa dia kalahkan dengan mudah, kini melaju lebih cepat hanya karena keunggulan mekanis. Ini bukan lagi soal siapa yang paling berani memutar gas, tapi soal bagaimana Veda bisa memenangkan perang politik di lintasan melawan koalisi rival yang ingin menjatuhkannya. Indonesia adalah pasar MotoGP terbesar di dunia, dan Veda Eka Pratama adalah satu-satunya wajah yang mewakili harapan ratusan juta orang tersebut. Namun, dukungan masif ini bisa berubah menjadi racun mematikan bagi konsentrasi seorang atlet muda. Tekanan untuk menjadi the next Marc Marquez atau the next Valentino Rossi dari Indonesia bukan sekedar kiasan. Itu adalah beban nyata yang menekan pundak Veda setiap kali dia mengenakan helmnya. Di era media sosial 2026, setiap gerakan Veda dipantau, dianalisis, dan seringkali dikritik secara tidak adil oleh netizen yang tidak memahami kompleksitas teknis balapan. Satu hasil buruk bisa memicu ribuan komentar negatif yang mampu merusak rasa percaya diri pembalap manapun. Veda harus mampu membangun benteng psikologis yang luar biasa kuat agar tetap fokus pada proses, bukan pada kebisingan publik. Jika dia mulai membalap hanya untuk memuaskan ekspektasi orang lain, dia akan kehilangan insting alaminya yang selama ini menjadikannya istimewa. Musim 2026 adalah tentang bagaimana Veda menjaga api semangatnya agar tidak padam oleh guyuran harapan yang terlalu berat dari tanah air. Kalender Moto3 2026 adalah jadwal paling padat dan melelahkan dalam sejarah Grand Prix, dengan 22 seri yang tersebar di 5 benua. Bagi Veda yang masih dalam masa transisi fisik, tuntutan stamina musim ini adalah tembok raksasa yang menakutkan. Moto3 memerlukan kekuatan fisik yang jauh lebih besar untuk dikendalikan dalam durasi balapan yang lebih lama dan suhu yang lebih ekstrim.
Bayangkan bertarung di bawah terik matahari Buriram atau kelembapan ekstrim di Mandalika, di mana kehilangan cairan tubuh bisa mencapai 2 liter dalam 1 jam. Jika kondisi fisik Veda tidak berada di level 100%, fokusnya akan hilang di lap-lap akhir, saat di mana pemenang ditentukan. Kabar dari kamp latihan Veda menyebutkan adanya program latihan intensif yang mencakup bersepeda ratusan kilometer dan latihan beban yang spesifik untuk otot leher serta lengan. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi fisik di tengah perjalanan panjang dan jet lag yang bisa mengacaukan ritme tidur. Satu cedera ringan akibat kelelahan bisa menghancurkan seluruh musim debutnya, menjadikannya penonton di saat dia seharusnya menjadi bintang utama. Di balik gemerlap lampu lintasan, Moto3 adalah bisnis yang sangat kejam, dan Veda Ega Pratama berada di tengah pusaran kepentingan besar. Honda Tim Asia bukan sekedar tim balap, itu adalah alat promosi bagi raksasa industri Jepang. Di tahun 2026, tekanan dari sponsor utama dan investor untuk melihat pembalap Asia di barisan depan semakin menguat. Ada rumor kencang di pedok bahwa slot Veda di musim depan sangat bergantung pada performanya di paruh pertama musim ini. Artinya, tidak ada waktu untuk masa adaptasi yang santai. Veda dituntut untuk memberikan hasil instan, poin di setiap seri, dan setidaknya 1 podium di seri Asia. Tekanan komersial ini seringkali memaksa pembalap untuk mengambil risiko yang tidak perlu, yang justru berujung pada kecelakaan fatal. Veda harus belajar menavigasi ekspektasi para bos besar ini sambil tetap setia pada strategi timnya. Ini adalah ujian kedewasaan profesional yang sangat dini bagi seorang remaja yang seharusnya masih menikmati masa pertumbuhannya. Meskipun Veda telah berkompetisi di Eropa, kalender penuh Moto3 membawanya ke sirkuit-sirkuit legendaris yang memiliki karakter jauh lebih kompleks dan teknis. Sirkuit seperti Mugello dengan lintasan lurusnya yang menurun, atau Sachsenring yang seperti labirin tikungan kiri, adalah tempat di mana pengalaman ribuan lap sangat menentukan. Pembalap tuan rumah sudah hafal setiap gundukan aspal dan arah angin di sirkuit tersebut sejak mereka berusia 10 tahun. Veda di sisi lain hanya memiliki waktu latihan bebas yang sangat singkat untuk menemukan setelan motor yang sempurna. Tanpa data historis yang kuat dengan motor Moto3 di trek-trek tersebut, Veda akan sering memulai akhir pekan dengan ketertinggalan 1 langkah. Dia harus menjadi pembelajar yang sangat cepat, mampu menyerap data telemetri dan menerjemahkannya ke dalam aksi lintasan dalam hitungan menit. Jika dia gagal menaklukkan sirkuit-sirkuit asing ini, dia hanya akan menjadi pelengkap di barisan belakang saat rombongan sirkus MotoGP berkeliling Eropa. Tahun 2026 diprediksi oleh para ahli meteorologi sebagai tahun dengan cuaca yang tidak menentu di banyak lokasi Grand Prix. Di kelas Moto3, pilihan ban adalah sebuah perjudian yang bisa menentukan nasib pembalap. Dengan ban Dunlop yang memiliki karakteristik sangat sensitif terhadap perubahan suhu, 1 derajat perbedaan suhu aspal bisa mengubah motor dari mesin pemenang menjadi bencana yang sulit dikendalikan. Veda dan kepala mekaniknya harus memiliki insting yang tajam untuk mengambil keputusan di menit terakhir di atas grid. Kita sering melihat pembalap hebat kehilangan segalanya hanya karena salah memilih kompon ban saat lintasan mulai mengering. Veda dikenal sangat kuat di lintasan kering, namun kemampuannya untuk mengendalikan motor Moto3 yang sangat ringan di atas lintasan basah masih merupakan misteri besar. Kemampuan beradaptasi dengan kondisi mix, setengah kering, setengah basah, akan menjadi faktor pembeda antara pembalap mediocre dan calon juara dunia. Di Moto3, balapan dimulai bahkan sebelum mesin dinyalakan. Para veteran kelas ini dikenal sangat ahli dalam melakukan mind games untuk merusak mental debutan seperti Veda. Mulai dari sengaja mengikuti di belakang saat kualifikasi untuk mencuri slipstream, hingga memberikan gestur provokatif di lintasan untuk memicu kemarahan. Veda akan diuji apakah dia bisa tetap berkepala dingin saat seorang lawan sengaja menutup jalurnya dengan cara yang berbahaya. Jika Veda terpancing emosi dan mencoba membalas dengan manuver agresif yang tidak terukur, dia hanya akan berakhir di hadapan steward dengan ancaman penalti atau diskualifikasi. Kematangan emosional adalah aset yang sama pentingnya dengan kecepatan di tahun 2026. Dia harus belajar untuk mengabaikan intimidasi dan tetap fokus pada target utamanya. Musim ini akan membuktikan apakah Veda adalah seorang petarung yang emosional atau seorang taktis yang dingin yang mampu menghancurkan lawan dengan kecerdasannya, bukan hanya keberaniannya. Pada akhirnya, 2026 adalah tentang siapa yang paling mampu bertahan di tengah tekanan yang tidak manusiawi. Ini adalah proses seleksi alam yang kejam, di mana hanya yang terbaik yang akan bertahan untuk naik ke kelas Moto2. Veda Ega Pratama memiliki semua prasyarat untuk menjadi bintang besar, kecepatan alami, keberanian luar biasa, dan etos kerja yang kuat. Namun, dunia Moto3 tidak peduli pada potensi. Dunia ini hanya peduli pada hasil akhir di papan skor. Veda harus membuktikan bahwa dia bukan sekedar produk promosi dari Indonesia, melainkan ancaman nyata bagi dominasi Eropa. Setiap poin yang dia raih,
Setiap posisi yang dia pertahankan dan setiap lap yang dia pimpin adalah pernyataan perang terhadap mereka yang meragukannya. Seluruh mata dunia kini tertuju pada motor nomor 54. 2026 akan menjadi tahun di mana kita melihat apakah pahlawan kita akan terbang tinggi menuju kejayaan atau terjatuh dalam kerasnya realita balap dunia. Sejarah sedang ditulis sekarang, dan setiap detik sangatlah berharga.